dermaganya, serta ada kawasan industri. Nah, untuk lebih lanjut mungkin ada sedikit informasi dari Pelindo 1 ya, dari bidang PMO, Pembangunan Pulau Tanjung. Ya. PMO itu Project Management Office, ya, yang dibentuk di kantor pusat dalam rangka mempercepat ya pengembangan dan pembangunan Pulau Tanjung. Dalam hal ini akan disampaikan oleh sekretarisnya PMO kantor pusat, Pak Budi Setiadi. Pada Pak Budi, Pak Budi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak sekalian, selamat sore. Jadi Pak Agus, Pak Iko sudah nyampaikan. Nanti interaktif aja ya Pak ya. Karena kalau ini, jadi sebenarnya kalau abangnya tadi katakan bahwa pernah ke Kuala Tanjung dulu, kan? Jadi memang Kuala Tanjung awalnya kita hanya mengenal Inalum. Jadi Restal Inalum itu nggak bergerak, sekarang masih di sana sebelah kanan kita. Kalau kita nggak ada itu panjangnya berapa kilo? 2 kilo? 2,4 ya. Nah, itu 2,4. Kita nambah lagi sekitar 400 meter lagi ke depan. Ke 2,8. Kita 2,8 ya. Nah, itu untuk mencapai kedalaman 17 sampai 18 meter. Jadi di area depan itu ada palung yang besar Pak, yang kedalaman alaminya itu 18 sampai 20 meter depan itu. Kita mencari itu, makanya travel sepanjang itu. Nah, Kuala Tanjung sendiri dikembangkan nanti tidak hanya untuk pelabuhan saja. Jadi kita ingin mengembangkan Kuala Tanjung sebagai kota baru nantinya, dan harus juga menyiapkan backup kargonya. Jadi Kuala Tanjung sendiri akan dibentuk untuk menjadi self generation cargo port. Jadi pelabuhan yang bisa menggenerate kargonya sendiri. Nah, untuk itu kita punya dua pengerti, yaitu kita punya backup area. Yang pertama adalah, kalau Bapak Ibu sekalian masih kenal Semangke, KIK Semangke, kita akan tampung kargo dari Semangke. Nah, selain itu kita harus membuat kargo sendiri. Itulah sebenarnya seperti Pak yang bilang tadi bahwa tahapan selanjutnya di tahap pertama ini pembangunan kita sampai 2017. Nah, menuju 2017 secara paralel kita akan menyiapkan backup area untuk kargo. Kita akan buat kawasan industri juga. Nah, ini yang progress nih sekarang di tahun 2015 ini, yang modelnya hampir sama Semangke. Jadi menarik kalau kita ngomong kawasan industri, sebenarnya di kawasan Kuala Tanjung bahwa Kuala Tanjung sangat ini ya, dinamis ya. Nah, kita punya Inalum kita ambil sebagai suatu bahan baku lah. Inilah tempat berkembangnya itu. Jadi di sini bahan baku aluminium banyak karena pabriknya di sebelah kita. Nah, kemudian kita punya CPO di sini. Dari jalan kita lihat sebelah kiri kanan CPO semua, ada PTP 4, ada PTP 3, ya Pak. Satu lagi adalah rubber karet. Nah, kita berharap adalah industri-industri strategis yang memuat bahan baku ini. Ketiga bahan baku inilah sebagai industri dasar yang coba akan kita tarik di sini. Jadi tadi pagi kita sudah ketemu kawan-kawan dari Korea. Jadi kita harap ini akan berada di sini. Nah, selain itu Kuala Tanjung sendiri juga tetap harus terintegrasi dengan Kuala Namu. Jadi untuk barang di kawasan industri sendiri, jadi untuk barang-barang yang high tech mungkin yang tidak harus pakai kontainer, tapi dia membutuhkan Kuala Namu sebagai transportasi dan infrastruktur untuk keluar. Nah, integrasinya di situ. Jadi kita berharap bahwa Kuala Tanjung tidak akan berdiri sendiri nanti. Kuala Tanjung akan berdiri untuk membangun bersama-sama, sehingga itulah filosofi kita, sehingga kita tidak hanya Pelindo 1, tapi sudah ada BUMN lain yang bergerak sama kita, ada BP, ada Waskita, mungkin nanti sebentar lagi akan tambah lagi. Karena untuk kawasan industri sendiri kita sudah MOU dengan PTPN 3 dan Inalum sendiri untuk mengembangkan kawasan. Jadi Pelindo nggak akan mengembangkan itu sendiri, tapi mengembangkan kawasan. Itu di step kedua. Nah, step selanjutnya adalah, ini dengan pemerintah daerah mungkin kita akan merubah city ya Pak Gus ya, kita merubah kota Kuala Tanjung
Batubara ini menjadi sesuatu yang betul sebagai port city lah. Nah itu mimpi Pelindo 1 sudah diiyakan oleh pemerintah daerah juga, pemerintah kabupaten juga sudah, dan ya tol laut mungkin untuk wilayah bagian barat akan dimulai di Kuala Tanjung, gitu, Pak. Jadi strategi pemerintah juga akan menjadikan ada 2 hub yang sudah dideklarasikan di Indonesia. Salah satunya ke bagian barat adalah Kuala Tanjung. Jadi ini mungkin nggak proyek yang main, Pak. Tapi memang harus semua diwujudkan, harus semua kerja nyata. Bahwa ya insya Allah doakan kami, doakan kita bersama, mudah-mudahan seperti yang Pak Eko sampaikan bahwa kita buat jadwal di April 2017, tapi minta di speed apa? Minta dipercepat di Desember 2016. Jadi minta di speed up 4 bulan. Jadi untuk kita harus selesai di Desember 2014. Sejalan dengan itu, Desember 2016. Sejalan dengan itu, kita akan coba speed up juga nih Pak kawasan industri Pak, untuk bisa percepatan kargo dan umum. Nah, mudah-mudahan kita coba 1000 hektar untuk Kuala Tanjung. Tapi ini kan base scenario kita harus 1000 hektar. Memang itu yang layak lah untuk kawasan industri Pak Erik. Jadi semanggi saja 2000 Pak. Semanggi saya 2000. 42 kilo dari Kuala Tanjung. Nah, mudah-mudahan ini akan lebih dekat. Bukan ingin menyaingi semanggi, tidak. Tapi kita ingin membuat kargo yang lebih dinamis lah dibanding sama semanggi. Ya, saling melengkapi. Saya rasa itu, Pak. Terima kasih Pak Erik. Terima kasih Pak Budi atas penjelasan dan juga informasi singkat. Rekan-rekan sekalian, jadi jadwal kita selanjutnya adalah kunjungan lapangan ya. Jadi sebelum kunjungan lapangan kita buka interaksis nantinya. Nanti menyesuaikannya waktunya, mungkin kita harus kembali 3 jam lagi nih ke Medan ya. Kawan-kawan tentunya ada jadwal selanjutnya. Nah, kawan-kawan sekalian tadi seperti disampaikan oleh Pak Eko, Pak JM dan juga Pak Budi ya, bahwa ini kita sudah hadir di Kuala Tanjung. Ini adalah proyek yang di groundbreaking oleh Pak Presiden ya. Jadi proyek pertama tol laut ya, yang masa pemerintahan beliau yang di groundbreaking. Dan ini yang dijual artinya ini yang diinformasikan ketika di Tiongkok dan Jepang. Dan ini yang akan mengubah wajah Sumatera Utara nantinya ya, selain Pulau Namu, Semanggi dan juga Kuala Tanjung. Nah, kita sudah berada di sini. Ya, harapan kita kawan-kawan bisa berinteraksi dan juga bisa nanti kita harapkan sporting ya, bisa bagaimana mempercepat dan juga terintegrasi dengan semua komponen yang tadi sudah dijelaskan. Dan mungkin untuk selanjutnya kita buka interaksi sebelum kita ke lapangan, nanti mungkin bisa langsung Pak Eko ya, dan juga Bapak sekalian. Silakan sebelum kita ke lapangan. Ya, Mas Puji dulu tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Dari Media Indonesia. Saya Puji Santoso dari Harian Media Indonesia. Ada setidaknya 2 hal yang bertanya, pertama pada Pak Eko. Pak Eko, tadi percepatan pembangunan Kuala Tanjung ini diharapkan tidak akan maafnya di luar target, jadi akan lebih cepat. Kalau saya dengar kalau saya salah dengar tadi Agustus 2017 sudah bersihkan ya Pak ya. Nah, dari target. Barangkali bisa Pak Eko jelaskan alasan bisa percepatan ini apa Pak? Karena lagi-lagi kita kan dihantui oleh melemahnya kurs rupiah global ini. Jadi mau dijelaskan supaya masuk akal kami juga ini. Iya, Pak. Barang-barang infrastruktur pasti tidak murah. Satu, kemudian yang kedua, saya tertarik tadi Pak Budi ya. Ada di sini soal akan membangun kota baru. Kalau nggak salah saya dari 2000 hektar akan dibutuhkan. Ya, bisa dielaborasikan lagi nih Pak Budi. Bagaimana sebenarnya kita mau kota baru? Artinya, bayangan saya kalau kota baru ini akan membutuhkan infrastruktur yang 2-3 sedikit, karena juga tergantung. Lagi-lagi kita akan berhadapan dengan situasi ekonomi yang sedang demikian dan melemahnya rupiah ke dolar. Mohon dijelaskan Pak Budi, bagaimana kita bisa menerima secara nasional gitu bahwa ini bisa mudah-mudahan kalau kita sebagai orang Sumatera Utara pasti senang ini. Ekonomi akan tidak mangkrak di mana-mana. Gitu. Terima kasih. Ya.
Terima kasih Mas Puji. Selanjutnya Pak Usman dari Medan. Saya ingin tanya lagi saja Pak, sampai 4 bulan pertama ini sudah apa saja progres pembangunan Kuala Tanjung? Misalnya ini itu Pak rincian. Terima kasih Pak. Oke, selanjutnya mungkin Pak Rahman ya dari Global. Selamat sore Pak. Yang mau kami tanyakan di sini satu tentang bagaimana cara untuk mengatasi overweight, yang mana ini sangat rentan nantinya tentang kerusakan alat-alat yang ada seperti CC dan TT. Overweight Pak? Ya, kelebihan muatan daripada kontainer yang masuk nanti. Nantinya. Iya. Nantinya setelah realisasi. Oke, Pak. Ya, mungkin 3 dulu ya. 3 dulu, kita buka 3 dulu nanti mungkin bisa penjelasan. Mungkin pertama Pak Imam ya, 3 dulu kita buka. Terima kasih ya. Jadi saya menjawab pertanyaan dari Pak Muji yang untuk percepatan Pak ya. Kalau kita lihat bahwa sisi konstruksi daripada dermaga kita Pak ya. Jadi dermaga itu 60 kali 500 meter Pak di ujung. Itu kalau kita lihat dari sisi laut itu section pertama. Terus section kedua ada trestle builder Pak. Itu 18,5 kali 1.400 meter. Itu section kedua. Section ketiganya pel slab Pak itu 18,5 kali 1.300 meter. Terus yang keempat adalah section 4 itu di darat. Jadi sekarang kita lagi bergerak bersama-sama Pak. Jadi untuk mempercepat dari sisi dermaga, dari sisi trestle-nya, dari sisi daratnya kita kerjakan bersamaan Pak. Supaya kita bisa mencapai target di Desember 2016 Pak. Itu targetnya. Simultan ya. Ya, jadi kita pekerjaannya simultan. Terus saat ini memang sisi mata uang dolar Pak saat ini lagi dilihat. Kita ketahui pada pekerjaan di sini kita akan memakai masih semua produksi dalam negeri Pak. Jadi mudah-mudahan pengaruh dolar ini tidak begitu mempengaruhi. Ini kan